Halo, kali ini saya akan sharing tentang sistem bekas seperti di sebelumnya sebenarnya ya, yaitu sebuah sistem bekas massa dengan landasan licin sehingga gesekannya diabaikan, dan jika ditarik akan mempunyai delta X sebesar X karena X0 nya adalah 0. Baik. Ada beberapa posisi di sini ya. Jika kita tarik ke kanan, maka kita akan punya seperti ini. Kemudian di titik setimbang, maka delta X-nya adalah 0. X-nya adalah 0. Kemudian kita bisa memampatkan, bukan ditarik tapi memampatkan ke kiri, kita juga punya seperti itu. Jadi gerakannya nanti akan ada gerak bolak-balik seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang gayanya. Perhatikan, jika kita tarik ke arah kanan, maka percepatannya akan mengarah ke kiri karena dia akan balik ya. Jika kita tarik ke kiri atau kita memampatkan, maka percepatannya arahnya ke kanan. Artinya gayanya selalu berbeda, berlawanan dengan perpindahannya, sehingga kita bisa tulis F-nya adalah minus K delta X. Karena delta X-nya adalah X min X0 dan X0-nya adalah 0, maka kita bisa tulis sebagai min Kx. Nah, K-nya adalah konstanta bekas, konstanta kekakuan bekasnya. Baik, kita gunakan persamaan itu ya. Jadi kita akan punya F sama dengan min Kx, kemudian F adalah M kali A sama dengan min Kx. Dari situ kita bisa lanjut terus. A adalah min K per Mx, kemudian A-nya, percepatannya sendiri adalah D2X dt kuadrat. Dari situ kita akan bisa mencoba, jika nanti sudah belajar matematika ya, kita bisa mencoba misalkan omega kuadrat adalah K per M, kemudian kita bisa membuat nilai coba untuk X-nya adalah A cos omega T plus V. Terus, apakah nilai coba ini benar? Kita buktikan, kita turunkan terhadap T, maka kita akan punya min omega A sin omega T plus V. Karena ini adalah D2X dt kuadrat, maka kita perlu turunkan sekali lagi. Ternyata rumusnya adalah setelah diturunkan menjadi min omega kuadrat A cos omega T plus V. Perhatikan di sini ya, A cos omega T plus V adalah X ya, lihat X adalah A cos omega T plus V, sehingga kita bisa ganti dengan nilai X. Kemudian omega kuadrat adalah K per M, sehingga perhatikan bahwa persamaan ini itu mirip dengan persamaan ini, sehingga X sama dengan A cos omega T plus V itu cocok atau tepat. Oke, kita sekarang membahas tentang omega kuadratnya sendiri. Omega kuadratnya adalah K per M, sehingga kita punya dari omega sendiri adalah sebenarnya sudut putar ya. Dalam hal ini kita bisa anggap sebagai frekuensi, dari frekuensi anguler. Nah, dari sini kita punya periodenya. Periodenya adalah 2pi per omega sama dengan 2pi akar M per K. Perhatikan bahwa di sini semakin besar M, maka semakin besar periodenya. Semakin besar massa, semakin besar periodenya. Bagaimana dengan frekuensinya? F adalah seperti, sehingga kita punya 1/2pi akar K per M. Perhatikan juga dengan M semakin besar, maka frekuensinya menjadi semakin kecil. Oke, jadi semakin besar M, maka frekuensinya semakin kecil, periodenya semakin besar. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Semakin besar periode artinya semakin lambatlah getarannya. Semakin lambat getaran, maka semakin kecil frekuensinya. Oke, seperti itu. Sehingga bisa kita lihat bahwa frekuensi dan periode itu hanya bergantung pada massa dan kekakuan bekas. Semakin kaku bekasnya, maka semakin cepat frekuensinya, semakin besar frekuensinya, dan semakin kecil waktu yang dilakukan untuk melakukan satu getaran. Artinya periodenya juga semakin kecil.
seperti itu. Oke, baik. Kita bisa punya jalan lain. Berangkat dari F sama dengan min Kx lagi, dengan MA sama dengan min Kx-nya sama, dari sini masih sama. Nah, kita mecah A-nya bukan sebagai D2X dt kuadrat, tapi sebagai dV dt. Jadi A-nya adalah dV dt. Dari situ, Oke. Dari situ kita menggunakan aturan L'Hopital, sehingga kita akan punya dV dt-nya tadi itu kita jadikan dV dx dt. Lihat, ada dx di atas, ada dx di bawah. Sesuai aturan L'Hopital itu boleh. Oke, baik. Kemudian dx dt sendiri adalah v ya. Nah, sehingga kita punya v dv dx, x-nya pindah ke kanan, sehingga kita punya ini. Jadi kita punya v dv dx. Oke. Tinggal kita integralkan. Hasilnya adalah setengah v kuadrat sebenarnya, dengan batas v dan v0. Dan kita punya, karena omega adalah konstanta, maka kita akan punya setengah x kuadrat dengan batasnya adalah x dan x0. Nah, dari sini kita punya pilihan. Kita pakai nilai awalnya seperti apa? Jika kita nilai awalnya adalah sebuah bekas yang ditarik, maka x0-nya adalah amplitudenya. Sedangkan v0-nya, kecepatan awal ketika ditarik maksimal, itu kan titik balik ya. Mau balik ke sini, artinya kecepatannya sedang 0. Maka kita bisa pakai itu. Kita gunakan x0-nya adalah amplitudo, v0-nya adalah 0. Biar ngitungnya gampang. Sehingga kita akan punya v kuadrat sama dengan min omega kuadrat seperti ini. Kita atur sedikit biar nanti juga gampang hitungnya. Perhatikan di sini ya. Minusnya kita masukkan sehingga menjadi min x kuadrat plus a kuadrat. Sehingga bisa dibalik aja, a kuadrat min x kuadrat. Dan v-nya sendiri adalah ini sekarang. Nah, tadi kan kita nyari x ya. Nah, jadi kita buat agar bisa mengeluarkan x di sini. Kita gunakan v ini. V adalah dx dt. Kemudian masalahnya ini x-nya di sini ya. Oke. Baik, ya nggak apa-apa. Tukar sana. Integralkan. Nah, bagaimana integralkan ini? Kita pakai substitusi ya. Kita gunakan segitiga ini, x dan a sebagai amplitudo, ini adalah x-nya, variabelnya. Kita punya theta di sana. Theta adalah sin theta adalah x per a ya, sin theta-nya x per a, sehingga x adalah a sin theta. Turunannya dx d theta-nya adalah a cos theta, sehingga kita punya dx adalah a cos theta. Jadi dx nanti kita ganti dengan a cos theta d theta, x-nya kita ganti dengan a sin theta. Oke, x-nya sudah hilang di sini. Kemudian kita masukkan saja ya, x-nya adalah a sin theta, keluarkan a kuadrat sin kuadrat theta. Kita punya itu. Oke, lanjutkan. Mohon perhatian sedikit. Nah, dari sini kita punya ini ya. Ini tidak segitu susahnya sebenarnya ya. Perhatikan, ini a-nya bisa keluar ya. Kita punya a kuadrat 1 min sin kuadrat theta. 1 min sin kuadrat theta itu adalah cos kuadrat theta, karena sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta adalah 1. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Maka cos kuadrat theta adalah 1 min sin kuadrat theta. Kita punya ini. Perhatikan ini di akar ada kuadrat, sudah selesai. Sehingga kita punya integral di theta saja. Nah, integralnya di theta adalah theta. Integralnya omega dt adalah omega t, karena omega adalah konstanta. Jangan lupa, tadi itu x, sehingga kita harus kembalikan. X adalah a sin theta. Theta menjadi arkes dari sin. Oke. Arkes sin x per a, ya, karena a sin theta ya, maka ini menjadi x per a. Kemudian, bagaimana caranya mengeluarkan x-nya ya? Kita sinkan ya, sin dari arkes sin adalah x per a, di sini juga kita sinkan, maka kita akan punya x per a adalah sin omega t, dan x adalah a sin omega t.
Oke, lumayan, nanti bisa diulang sendiri, di replay gitu ya. Oke, baik, demikian sharing dari saya untuk kali ini.